Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali kami bisa menyapa kembali kawan pajak dalam acara Impact Podcast, informasi pajak aktual. Impact Podcast ini merupakan YouTube channel dari KPP Wajib Pajak Besar 4 yang akan membahas isu-isu terkini terkait perpajakan. Perkenalkan saya Rahmi dan saya Yoga Nugraha. Ya, kami berdua adalah penyuluh dari KPP Wajib Pajak Besar 4. Mas Yuga, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mbak Rahmi, alhamdulillah sehat selalu. Mbak Rahmi sendiri gimana Mbak? Alhamdulillah sehat juga, senang sekali hari ini ya Mas Yuga kita dapat mengisi acara Impact Podcast, menyampaikan isu-isu terkini perpajakan kepada kawan pajak semuanya. Betul sekali. Oke. Nah, Mas Yuga dan kawan pajak semuanya, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai PPN atas penyerahan BKP berwujud kepada pengusaha di kawasan bebas atau biasa kita sebut dengan Free Trade Zone ya. Oke. Nah, sebagaimana kita ketahui, aspek perpajakan terkait kawasan bebas ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021. Dan kemudian petunjuk pelaksanaannya ada di PMK Nomor 173 ya, tahun 2021. Nah, di dalam PMK tersebut itu menjelaskan terkait tata cara pembayaran, pelunasan, pengadministrasian PPN dan PPNBM atas penyerahan BKP atau JKP dari dan atau kawasan bebas dan pelabuhan bebas. Panjang Mbak ya? Panjang ya Mas juga ya. Oke, saya aja ngap ini bacainnya, judulnya panjang banget. Oke, nah khusus pada episode kali ini nih Mas Yuga, ini kan PMK 173 ini cakupannya luas banget ya. Betul. Nah, jadi khusus episode kali ini kita hanya akan membahas mengenai PPN atas penyerahan BKP berwujud kepada pengusaha di kawasan bebas atau Free Trade Zone. Jadi terkait pemasukannya BKP aja ya. Free Trade Zone-nya ya. Betul. Nah, Mas Yuga, pernah ada yang bertanya kepada saya seperti ini, apabila saya menjual barang ke Batam, apakah itu dibebaskan PPN, mengingat Batam merupakan salah satu kawasan bebas yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Mas Yuga itu bagaimana Mas Yuga? Apakah benar dibebaskan PPN? Ini pertanyaan yang klasik sebenarnya Mbak. Jadi kan kita punya kawasan bebas ya, apakah PPN-nya juga bebas atau gimana gitu ya? Nah, tapi kita sebelum membahas ke aspek PPN-nya, mungkin kita sedikit review dulu Mbak ya. Apa itu kawasan bebas atau apa itu Free Trade Zone. Nah, kalau kita cek di aturan ya, sebenarnya kawasan bebas atau Free Trade Zone ini ada istilah sendiri Mbak. Istilahnya agak panjang juga sesuai dengan judul PMK-nya ya. Namanya kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Jadi kalau disingkat KPBPB. Nah, itu istilah untuk kawasan bebas atau Free Trade Zone dalam aturan di PMK 173 tahun 2021 ini. Jadi kalau misalnya kita mengacu ke aturan tersebut, KPBPB ini merupakan istilah yang mengacu pada kawasan perdagangan bebas yang ada di wilayah hukum Indonesia. Nah, kawasan bebas ini secara perlakuannya terpisah, Mbak. Terpisah dengan daerah pabean. Nah, sekarang muncul pertanyaan lagi tuh, apa itu daerah pabean? Jadi kita banyak istilah-istilah yang agak-agak jarang didengar gitu ya. Dengar ya, ini apa itu daerah pabean ya? Kalau istilah sederhananya daerah pabean itu daerah kita itu daerah pabean, di Jakarta itu daerah pabean, Mbak. Daerah di dalam Republik Indonesia itu daerah pabean. Nah, dikecualikan dari daerah pabean itu adalah kawasan bebas seperti itu Mbak. Jadi kalau misalnya kita coba definisikan, daerah pabean adalah wilayah di Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan seperti itu Mbak. Jadi kalau kita ada pertanyaan, kawasan bebas di Indonesia tuh ada berapa sih gitu ya? Betul. Ada berapa ya? Yang biasa kita ketahui cuma Batam ya. Batam kita kan identik kawasan bebas tuh di Batam. Padahal kan sebenarnya ada 3 lagi tuh Mbak. Jadi kalau ada 4 daerah kawasan bebas di Indonesia. Yang pertama Batam tentu ya. Yang kedua itu Bintan.
Iya. Yang ketiga itu Karimun. Oke. Yang keempat itu Sabang. Oh, jadi ada 4, oke. Mbak. Jadi ada 4 ya kawan Betul. pajak kawasan bebas yang ada di Indonesia. Jadi selama ini yang kita ketahui cuma Batam aja itu. ternyata. Nah, jadi mungkin bisa jadi pertimbangan nih nanti kawan pajak kalau bertransaksi dengan pengusaha di 4 wilayah tersebut. Betul. Nah, sekarang balik lagi pertanyaan tadi, apakah PPN-nya bebas? Ya. Nah, pada transaksi pemasukan barang ke daerah kawasan bebas itu PPN-nya itu dibebaskan, Mbak. Dibebaskan. Mendapat pembebasan pajak pertambahan nilai, lalu pajak bea masuk, lalu yang ketiga pajak penjualan barang mewah seperti itu. Oke, jadi tapi nanti kita akan bahas lagi, Mbak, karena kan mungkin nanti akan ada pembahasan lebih dalam lagi antara pajak yang dibebaskan atau pajak yang tidak dipungut. Nah, nanti kita bahas lebih dalam lagi ya. Oke. Baik. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai apa itu kawasan bebas, apa itu daerah pabean, dan di mana saja daerah kawasan bebas itu di Indonesia. Nah, sebenarnya apa sih latar belakang pemerintah itu membentuk kawasan bebas ini, Mas Yuda? Ya. Nah, kalau kita harus jawab ya, apa latar belakang kenapa dibentuk kawasan bebas ini tidak lepas dari isu globalisasi di dunia ini ya. Karena kan ini menyangkut juga tentang batas-batas yang sudah terbuka, Mbak ya, yang terbuka. Sehingga menyebabkan berefek ke perekonomian juga. Terjadinya persaingan dagang antar negara, dan tentu persaingan ini berefek ke perekonomian Indonesia. Jadi sehingga Indonesia harus ngapain sih? Nah, salah satunya untuk mengadop perdagangan bebas yang terjadi atau globalisasi perekonomian di dunia ini, Indonesia membentuk kawasan bebas. Di kawasan bebas itu apa saja sih sebenarnya yang menjadi keistimewaannya? Ya, salah satu tadi yang dibahas yang di awal, ada pembebasan PPN, gitu ya. Bea masuk, lalu PPNBM gitu. Sehingga karena tidak adanya pajak ini menjadi bersaing tuh perusahaan-perusahaan di kawasan bebas ini. Nah, banyak hal yang menjadi latar belakang. Salah satunya tadi untuk meningkatkan daya saing, terus yang kedua untuk meningkatkan ekspor juga, Mbak. Sehingga ekspor kita di luar negeri lebih bersaing lah ketika ada kawasan bebas tersebut. Seperti itu, Mbak. Oke, siap. Berarti singkatnya pembentukan kawasan bebas ini untuk meningkatkan daya saing Indonesia betul. di perdagangan internasional gitu ya. Oke. Nah, terkait tadi kan untuk pemasukan barang atau pengeluaran barang di kawasan bebas ini mendapatkan fasilitas dibebaskan PPN. Nah, ini sekarang kita khusus untuk membahas mengenai pemasukan barang kena pajak berwujud ke kawasan bebas. Nah, itu pengenaan PPN-nya seperti apa, Mas Yuga? Ya, kalau kita hubungkan dengan PMK 173 tahun 2021 ini, nah di PMK ini ada isu tidak dipungutnya PPN ya. Nah, bagaimana dalam hal apa saja PPN tidak dipungut ya? Itu ketika salah satu yang menjadi pembahasan di PMK 173 ini adalah ketika ada pemasukan BKP berwujud ke kawasan bebas. Nah, itu bisa berasal dari tiga daerah, Mbak. Yang pertama bisa berasal dari tempat penimbunan berikat atau kita singkat dengan TPB atau tempat penimbunan berikat, yaitu bangunan atau tempat atau kawasan yang kita biasa sebut dengan kawasan berikat ya. Di mana digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan mendapatkan penangguhan bea masuk. Seperti itu, Mbak. Lalu yang kedua berasal dari KEK. KEK atau kawasan ekonomi khusus ya. Jadi wilayah dihukum di wilayah di NKRI ini yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian khusus dan memperoleh fasilitas tertentu tentunya. Iya, betul. Misalnya KEK Sanur, Mbak ya. Yang baru-baru ini ya. Nah, itu salah satu contohnya. Tadi TPB kawasan berikat tuh di Jakarta ada tuh kawasan berikat Nusantara tuh ada juga. Jadi kalau ada barang yang masuk dari kawasan berikat atau dari kawasan ekonomi khusus ke kawasan bebas maka PPN-nya tidak dipungut. Satu lagi pemasukan BKP berwujud ke kawasan bebas berasal dari TLDDP. Nah, apa itu TLDDP? Singkatannya panjang sekali nih. TLDDP ini tempat lain dalam daerah
pabean. Tempat lain dalam daerah pabean. Tadi daerah pabean itu adalah kawasan Indonesia ya. Oke. Jadi tempat lain dalam daerah pabean itu ya seperti Jakarta, Surabaya, yang di luar tadi yang 2 tadi KEK dan kawasan berikat. Nah, jadi tempat lain dalam daerah pabean itu juga ada fasilitas tidak dipungut seperti itu, Mbak. Oke, jadi pemasukan barang dari tadi TPB, KEK, dan TLDPP itu tidak dipungut PPN gitu ya, Mas Yuga. Jadi tidak dibebaskan ya kawan pajak ya, karena ini 2 hal yang berbeda nih, Mas Yuga. Iya. Kalau PPN tidak dipungut ini kan biasanya faktur pajaknya boleh dikreditkan ya. Iya, itu juga. Kemudian kalau PPN dibebaskan itu tidak bisa dikreditkan pajak masukannya gitu. Nah, catatan Mbak, satu catatan, kalau misalnya atas penyerahan BKP berwujud ke daerah kawasan bebas itu sudah terdapat stiker lunas PPN dan BBM bersubsidi, maka itu tidak bisa mendapatkan fasilitas, tidak bisa mendapatkan fasilitas tidak dipungut tadi. Jadi kalau sudah terdapat stiker lunas PPN maka tidak bisa. Nah itu, jadi seperti itu Mbak. Oke, baik Mas Yuga. Nah kemudian untuk pemasukan barang ke kawasan bebas ini, apakah ada syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pengusaha dari TLDPP atau dari KEK dan TPB tadi, Mas Yuga, biar dapat fasilitas tidak dipungut? Nah, ya, tentu ada ya Mbak ya. Jadi, walaupun secara substansinya ada barang dari Jakarta masuk ke Batam, itu PPN-nya tidak dipungut, tapi jangan lupa bagi pengusaha di Batam untuk mengurus hal-hal sebagai berikut nih saya sebutin ya. Yang pertama, pemasukan BKP ke kawasan bebas itu harus melalui pelabuhan yang ditunjuk. Tadi kan pelabuhan bebas ya, KPB, PB tuh. Maka masuknya juga harus melalui pelabuhan tertentu gitu, nggak boleh asal masuk aja gitu. Harus melalui pelabuhan yang ditunjuk oleh kementerian yang terkait. Lalu yang kedua, benar-benar masuk ke daerah kawasan bebas gitu. Jangan cuma masuk pelabuhan terus hilang lagi kemana gitu. Jadi harus benar-benar dia masuk ke kawasan bebas tersebut gitu, ke daerah. Dibuktikan dengan endorsement. Nanti kita bahas endorsement ya. Sampai seperti itu, Mbak. Jadi benar-benar dibuktikan, benar-benar masuk ke KPBPB tadi ya. Jangan sampai nanti kawan pajak pengen mendapatkan fasilitas tidak dipungut cuma sampai pelabuhan habis barangnya kemana gitu ya, Mas. Jadi harus lengkap ya. Tadi nomor poin 1 dan nomor 2 itu harus terpenuhi. Lalu ini tadi pengusaha di KPBPB atau pengusaha di kawasan bebas itu yang bermaksud memperoleh BKP berwujud dari pengusaha di TLDDP atau pengusaha di TPB atau pelaku usaha di KEK harus membuat PPBJ nih, singkatan lagi nih PPBJ itu pemberitahuan perolehan atau pengeluaran BKP atau JKP. Jadi semacam dokumen lah yang harus dipenuhi oleh pengusaha di Batam atau di kawasan bebas, yaitu PPBJ sebagai dasar nanti PKP untuk PKP yang menyerahkan barang ya Mbak ya di luar kawasan bebas untuk membuat faktur pajak 07 tidak dipungut. Jadi dasarnya itu harus diproses dulu namanya PPBJ. Pemberitahuan perolehan atau pengeluaran BKP atau JKP. Itu dihafalkan ya. Oke. Jadi begitu kawan pajak, salah satu syarat untuk mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut ini adalah adanya dokumen PPBJ tadi ya. Nah, bagaimana tuh Mas Yuga cara mendapatkan dokumen PPBJ? Ini pertanyaannya berlanjut terus. Ya sekarang pertanyaannya, saya mau bikin faktur 07 nih si PKP di Jakarta misalnya mau ngirim barang ya ke Batam. Nah, kan untuk dasar membuat faktur 07 itu harus ada PPBJ tadi ya, dokumen PPBJ tadi. Nah, dokumen itu didapatkan dari sekarang pengusaha di kawasan bebas bisa mendapatkan dokumen PPBJ tersebut melalui situs ppbj.insw.go.id. Jadi secara elektronik ya. Betul. Jadi sudah elektronik, jadi tinggal masuk aja ke situs tersebut. Ya pengusaha tersebut dapat pengajuan PPBJ adalah pengusaha yang terdaftar di badan pengusaha di daerah kawasan bebas, Mbak. Jadi harus pengusaha di
di kawasan bebas, kawasan bebas ya, dan harus terdaftar ya di harus badan. terdaftar di badannya tuh harus benar-benar terdaftar, jadi tidak sembarang juga gitu yang bisa membuat PPBJ tersebut. Lalu dokumen PPBJ tersebut merupakan ya tadi dasar bagi PKP di TLDDP atau PKP di KEK atau PKP di TPB untuk membuat faktur pajak 07 seperti itu, Pak. Kapan sih pengusaha di kawasan bebas itu bisa mengajukan PPBJ, Mas? Nah, dokumen PPBJ ini paling lama diperoleh ya sebelum pemasukan BKP berwujud ke KPB, PB atau ke kawasan bebas. Jadi sebelum barangnya masuk ke kawasan bebas harus ada dokumen itu dulu betul, harus diurus terlebih dahulu gitu. Nah, nanti dokumen tersebut disampaikan secara elektronik melalui melalui INSW kepada KPP terdaftar di kawasan bebas. Lalu yang kedua kepada PKP yang menerbitkan faktur atau PKP yang menyerahkan barang. Lalu yang ketiga kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai. Nah, PPBJ ini harus memenuhi ketentuan seperti ini, Mbak. Jadi kalau misalnya kita membuat PPBJ, dia harus memenuhi ketentuan. Yang pertama itu mencantumkan keterangan mengenai perolehan BKP berwujud. Jadi mencantumkan keterangan mengenai barangnya lah, barangnya. Lalu yang kedua dilampiri dengan salinan perikatan atau perjanjian tertulis pembelian BKP berwujud atau bisa disebut kontrak lah ya, Mbak ya. Seperti itu. Jadi ada dua hal yang harus dipenuhi ketika membuat PPBJ. Tadi yang pertama itu keterangan atas barangnya, yang kedua dilampiri dengan dokumen kontraknya. Seperti itu, Mbak. Baik. Sangat clear banget ya penjelasan dari Mas juga terkait dokumen PPBJ tadi, kawan pajak. Jadi PPBJ ini merupakan dasar bagi pengusaha di luar kawasan bebas yang ingin memasukkan BKP berwujud ke kawasan bebas untuk mendapatkan fasilitas tidak dipungut dengan faktur 07 tadi ya. Karena dokumen PPBJ ini tadi merupakan dasar penerbitan faktur 07 atau faktur pajak tidak dipungut ya, Mas juga. Jadi harus diajukan sebelum faktur pajak diterbitkan tentunya ya, karena kan dasar untuk penerbitan faktur 07 ini ya. Nah, jadi konsekuensinya kawan pajak apabila tidak memiliki dokumen PPBJ ini artinya PPN-nya tetap harus dibayarkan ya. Betul. Nah Mas juga pernah ada juga yang bertanya ke saya seperti ini, apabila ada pemasukan barang ke kawasan bebas yang selanjutnya dikeluarkan kembali, ini kan transaksi khusus ya, transaksi tertentu lah ya. Nah, itu perlakuan PPN-nya seperti apa, Mas Yuga? Ya, memang benar sekali ya. Memang ada beberapa kondisi tertentu dalam pemasukan barang ke kawasan bebas ini. Di antaranya seperti yang pertama misalnya kondisi ada pemasukan kembali ke kawasan bebas atas barang berwujud yang dikeluarkan untuk tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu juga dari kawasan bebas. Misalnya ada pengerjaan proyek di Bekasi misalnya, Mbak ya. Di Bekasi ada pengerjaan proyek, lalu barang itu masuk lagi ke kawasan bebas. Atau yang kedua misalnya ada barang masuk ke kawasan bebas lalu dikeluarkan kembali ke daerah luar kawasan bebas. Jadi misalnya karena ada pemasukan mesin dari Jakarta untuk keperluan demonstrasi di Batam misalnya seperti itu. Atau yang ketiga misalnya ada pemasukan barang BKP berwujud ke kawasan bebas untuk kegiatan penyerahan atau perolehan jasa oleh pengusaha di KPPPB. Misalnya contohnya ada pemasukan mesin pabrik dari Medan untuk diperbaiki di Batam misalnya seperti itu. Atau yang keempat ada pemasukan barang berwujud ke kawasan bebas dalam rangka retur. Nah, itu juga. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu tersebut, maka PPN-nya tidak dikenakan, Pak. Tidak dikenai PPN, jadi tidak perlu terbit faktur. Tidak perlu terbit faktur. Oke. Mas juga tadi disampaikan kalau untuk pemasukan BKP berwujud ke kawasan bebas itu tidak dipungut PPN. Syaratnya harus melalui pelabuhan yang sudah ditunjuk ya. Dan yang kedua adalah menunjukkan dokumen endorsement ya. Nah, mungkin Mas juga bisa jelaskan kawan pajak, dokumen endorsement ini apa sih gitu. Ya, memang betul sekali ya ketika pengusaha itu dapat fasilitas PPN tidak dipungut, itu diberikan apabila masuk melalui pelabuhan tertentu yang ditunjuk dan ada dokumen endorsement-nya. Jadi dokumen endorsement ini merupakan
Nah, definisinya Mbak ya. Iya. Definisi itu pernyataan mengetahui dari pejabat berwenang atas pemasukan BKP dari TLDDP atau dari KEK atau dari TPB ke kawasan bebas berdasarkan penelitian formal atas dokumen yang terkait dengan pemasukan barang tersebut. Nah, ada penelitian formalnya Mbak, seperti itu. Nah, dalam kegiatan pemasukan barang ke kawasan bebas itu menggunakan dokumen PPFTZ. PPFTZ 03 ya. Itu kalau misalnya dari daerah, dari TLDDP Mbak, dari tempat lain dari dalam daerah Pabean. Jadi menggunakan dokumen PPFTZ. Nah, sebelumnya PPFTZ ini diajukan secara manual Mbak. Iya, di kantor Pabean tempat penerima barang berada. Jadi kalau misalnya Batam ada di penerimaan barangnya ada di Batam, maka dibuatnya di kantor pelayanan utama Bea Cukai Batam. Seperti itu. Jadi sesuai dengan perolehan barangnya ada di mana, seperti itu. Nah, tapi semenjak diberlakukannya PMK 173 tahun 2021 ini sebagai pelaksanaan dari PP 41 tahun 2021, dokumen endorsement ini tidak lagi manual, Mbak. Tidak lagi manual. Jadi harus diajukan full elektronik. Secara elektronik. Jadi proses endorsementnya secara umum dilakukan secara otomatis melalui sistem. Sistem. Jadi melalui sistem yang disediakan oleh Bea Cukai, Mbak. Jadi semenjak diberlakukannya PMK 173 ini memberikan kemudahan tentunya ya Mas Yoga bagi pengusaha di kawasan bebas untuk menyampaikan dokumen endorsementnya yang mana sebelumnya disampaikan secara manual, sekarang sudah full elektronik ya. Nah, syarat-syarat apa aja sih Mas Yoga yang harus dipenuhi untuk pengajuan dokumen endorsement ini? Untuk syarat-syaratnya ya untuk mendapatkan endorsement ini, yang pertama itu Mbak, yang pertama harus mengajukan pemberitahuan Pabean yang telah didaftarkan pada kantor Pabean. Tadi kalau misalnya di Batam, berarti kan didaftarkannya di kantor pelayanan utama Bea Cukai Batam. Seperti itu. Yang kedua, surat persetujuan pengeluaran barang dan data tanggal realisasi pengeluaran dari kawasan bebas tersebut atau get out. Nah, yang ketiga, faktur pajak. Nah, jadi kan harus ada faktur pajak 07. Jadi tentu kan ke belakangnya PPBJ-nya harus dilengkapi dulu kan. Jadi gitu. Jadi kenapa tadi harus dilengkapi PPBJ, karena untuk faktur pajak, kemudian faktur pajak ini untuk keperluan endorsement. Jadi saling berkaitan gitu, Mbak. Nah, sepanjang jadi dokumen ini harus lengkap, Mbak, semuanya. Jadi tidak boleh ada yang tercecer satupun atau ada yang hilang satupun. Nah, dokumen endorsement ini diberikan sepanjang dokumen telah lengkap. Jadi harus dilengkapi. Yang 3 tadi. Betul. Apabila belum lengkap maka tidak dapat diberikan endorsementnya. Nah, kalau misalnya tidak bisa diberikan, tidak dapat endorsement, maka tidak bisa mendapatkan fasilitas jadi pungut. Tidak dipungut, jadi dinyatakan batal fasilitasnya ya. Betul. Nah, kalau misalnya dia tidak memenuhi dan fasilitas tidak dipungutnya tadi batal, artinya kan ada penyetoran PPN ya, Mas Yoga. Nah, itu mekanisme penyetoran PPN-nya seperti apa, Mas Yoga? Ya, tadi fasilitas PPN tidak dipungut itu tidak diberikan dalam hal yang pertama tadi pemasukan barang tidak melalui pelabuhan yang ditunjuk. Nah, itu tentu tidak bisa diberikan fasilitas PPN 07 atau tidak dipungut. Yang kedua, endorsement tidak diberikan atau dibatalkan. Nah, maka pengusaha di kawasan bebas itu harus membayar PPN-nya gitu. PPN-nya. Nah, sekarang bagaimana cara pembayaran PPN-nya gitu. Nah, pengusaha di kawasan bebas itu harus membuat kode billing. Dulu ya. Kode billingnya harus melalui SINSW, Mbak. Berarti bukan DJP online. Bukan DJP online, jadi harus melalui SINSW dengan ketentuan pengisian sebagai berikut, Mbak. Ketentuan pengisiannya itu yang pertama, nama dan NPWP diisi dengan nama dan NPWP pengusaha di kawasan bebas. Jadi harus diisi dengan nama dan NPWP di kawasan bebas. Yang kedua, kode akun pajaknya itu kode akun pajaknya itu pas 11211 PPN dalam negeri dengan kode jenis setoran 122. Nah, itu PPN yang semula mendapatkan fasilitas yang tidak dapat dikreditkan. Gitu. Jadi kode akun pajaknya 411211 122. 122 KJS-nya. Nah, hal yang harus diperhatikan, Mbak. Pengusaha di kawasan bebas itu tidak dapat membuat PPBJ untuk transaksi berikutnya jika tidak membayar tadi PPN
dan atau PPNBM yang terutang. Jadi kalau misalnya tadi sudah dibuat kode billing tapi tidak kunjung dibayar juga, lalu kemudian ada barang mau masuk, mau bikin PPBJ, ya nggak bisa. Karena harus dibayar dulu. Harus gitu. dilunasi dulu Ya, PPN terutang tadi ya. Betul. Oke. Nah, jadi tadi sempat disebutkan juga ya Mas, dalam hal pemasukan barang ke kawasan bebas, maka pengusaha dari TLDPP, KEK atau TPB tadi itu wajib membuat faktur ya. Betul. Nah, faktur 07 dengan melampirkan dokumen PPBJ. Nah, Betul. Untuk penerbitan fakturnya sendiri nih Mas juga bagi pengusaha di luar kawasan bebas itu ada ketentuan khusus nggak Mas juga? Nah, untuk penerbitan fakturnya Mbak ya, kita coba masuk ke teknis pembuatan fakturnya. Nah, ketika kita udah membuat PPBJ tadi, lalu kita membuat faktur 07 ya. Nah, sekarang intinya gini, ketika pengusaha yang akan menyerahkan barang itu akan membuat faktur, maka dia harus membuat faktur dengan keterangan yang lengkap, benar dan jelas ya. Itu intinya. Nah, sekarang bagaimana faktur yang lengkap, benar, yang jelas? Yang pertama itu harus mencantumkan jenis barangnya dengan sebenar-benarnya. Berikut dengan kode pos tarif sesuai dengan buku tarif kepabeanan. Jadi intinya harus mencantumkan keterangan mengenai barangnya dengan yang sebenarnya. Yang kedua itu harus mencantumkan nomor PPBJ. Jadi nomor PPBJ dicantumkan dan nanti kan ketika diupload pasti valid ya kalau misalnya memang benar ya. Lalu yang ketiga juga mencantumkan capnya. Jadi capnya harus dicantumkan dengan keterangan pajak pertambahan nilai tidak dipungut berdasarkan PP nomor 41 tahun 2021. Jadi seperti itu. Ada 3 hal yang harus dicantumkan ketika membuat faktur 07 ya. Betul, seperti itu Mbak. Nah, untuk pembuatan fakturnya ini Mas juga apakah sama nggak sih sama seperti pembuatan faktur secara umum, maksudnya tuh saat pembuatan fakturnya gitu? Pada dasarnya sama Mbak. Jadi saat faktur dibuat kan definisi kapan saat faktur dibuat itu saat terutangnya PPN. Betul. Nah, sekarang kapan saat terutangnya PPN? Yang pertama itu saat penyerahan BKP berwujud atau saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran lebih dulu daripada penyerahan. Itu kan sama aja Mbak ya. Iya, sama aja ya. Jadi mana yang lebih dulu ya Mas ya? Betul. Nah, termasuk dalam pengertian penyerahan BKP berwujud itu saat pengiriman BKP berwujud ke kawasan bebas. Pada saat pengiriman itu sudah dihitung sebagai saat penyerahan ya. Nanti berdasarkan bill of lading atau RW bill atau misalnya delivery order. Nah, Mas juga tadi disebutkan untuk fasilitas tidak dipungut ini tidak diberikan dalam hal pemasukan barangnya tidak melalui pelabuhan yang sudah ditunjuk atau dokumen endorsement-nya tadi tidak diberikan atau batal gitu ya. Nah, ini perlakuan faktur pajaknya seperti apa, Mas? Nah, faktur pajak itu dapat diganti atau dibatalkan juga, Mbak. Kalau misalnya ada pembetulan atau pembatalan PPBJ. PPBJ gitu. ya. Jadi bisa diganti atau dibatalkan, tergantung kalau misalnya PPBJ-nya diganti atau PPBJ-nya dibatalkan. Nah, dalam hal fasilitas tidak dipungut, tidak diberikan, misalnya tadi ya, kalau misalnya tidak diberikan, kenapa? Karena tadi misalnya masuk melalui pelabuhan yang tidak ditunjuk atau tadi endorsement-nya tidak diberikan. Nah, dalam hal fasilitasnya tidak jadi, nah PKP tidak diwajibkan melakukan penggantian atau pembatalan faktur pajak. Gitu. Namun perlu diingat bahwa PKP ini tidak termasuk dalam PKP yang dapat mengajukan permohonan pengembalian setiap masa pajak, gitu Mbak. Oke, kawan pajak, dari penjabaran tadi dapat kita garis bawahi hal-hal penting terkait PPN atas penyerahan BKP berwujud kepada pengusaha di kawasan bebas. Nah, yang pertama, kawasan bebas ini merupakan kawasan yang terpisah dari daerah pabean ya, di mana perlakuan PPN-nya itu diperlakukan secara khusus juga ya, Mas juga ya. Dan khususnya untuk pemasukan BKP berwujud ke ke kawasan bebas ini dapat fasilitas tidak dipungut PPN ya. Nah, sebagai dasar untuk menerbitkan sebagai dasar penerbitan faktur
07 atas fasilitas tidak dipungut ini, pengusaha di kawasan bebas itu harus menunjukkan dokumen PPBJ ya. Dokumen PPBJ sebagai dasar penerbitan faktur 07. Nah, untuk memperoleh dokumen PPBJ ini dapat dilakukan secara elektronik melalui SINSW tadi seperti yang sudah dijelaskan Mas Yuga. Nah, yang ketiga, fasilitas tidak dipungut dapat diberikan dengan syarat pemasukan BKP ke kawasan bebas melalui pelabuhan yang sudah ditunjuk dan terdapat dokumen endorsement tadi ya, dokumen endorsement. Nah, apabila kedua syarat ini tidak dipenuhi, maka fasilitas PPN tidak dipungut itu tidak dapat diberikan ya. Jadi PPN-nya tetap harus disetorkan ya. Oke. Nah, kemudian untuk dokumen endorsement ini sekarang kawan pajak tidak perlu repot lagi ke kantor pabean ya. Jadi sekarang sudah berlaku full elektronik ya. Jadi pengusaha di kawasan bebas tidak perlu lagi mengajukan manual ke kantor pabean gitu. Kawan pajak, demikian pembahasan mengenai PPN atas penyerahan BKP berwujud kepada pengusaha di kawasan bebas atau free trade zone. Bagi kawan pajak yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan untuk menuliskannya di kolom komentar. Terima kasih kepada kawan pajak yang telah menyaksikan channel Impact Podcast KPP Wajib Pajak Besar 4. Semoga sharing informasi tadi dapat menambah wawasan kita semua. Kami dari tim penyuluh KPP Wajib Pajak Besar 4, saya Rahmi. Dan saya juga. Kami pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng untuk dapatkan notifikasi dari channel ini. Sampai jumpa di Impact Podcast selanjutnya. Salam sehat selalu. Pajak kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.